Kirana nyaris tak sanggup mengangkat kakinya saat menaiki tangga menuju apartemennya. Rasanya enggan sekali untuk pulang. Wanita itu terdiam, menyimpan luka di hatinya. Bima, suaminya, juga diam 1000 bahasa, berjalan gontai di belakangnya. Pikiran Kirana terus kembali ke pertemuan dengan para klien tadi, mengingat betapa suaminya telah menjatuhkan citranya di depan mereka. "Silakan masuk." Kirana mempersilakan 2 orang pria itu ke meja rapat dengan ramah. "Perjanjian awal kerja sama kita akan berlaku hari ini. Saya sudah siapkan semua dokumen yang diperlukan. Kita hanya tinggal menandatanganinya." Sambil tersenyum, ia meletakkan sebuah map di hadapan masing-masing pria. "Mohon diperiksa kembali dengan saksama. Saya sudah berusaha mengakomodasi semua permintaan bapak-bapak." Kedua pria itu saling berpandangan. "Kami tidak begitu mengerti," ujar salah satunya. "Mengapa Anda mengundang kami hari ini? Sepertinya tidak ada lagi yang perlu kami sampaikan. Semua urusan sudah tuntas dengan suami Anda. Anda sendiri yang mengarahkan kami kepadanya." "Tentu saja," Kirana menjelaskan dengan sabar. "Saya berharap Bima sudah menjelaskan detailnya kepada bapak-bapak. Saya yakin Anda akan menemukan penawaran kami sangat menarik. Kontrak ini sangat penting bagi agensi kami, terutama bagi saya. Proyek ini adalah hasil kerja keras saya. Saya rasa tidak ada halangan lagi untuk penandatanganan. Kalau ada poin-poin yang perlu diperjelas, silakan sampaikan. Masih ada waktu untuk melakukan revisi." Ia menoleh pada Bima, yang sedari tadi hanya duduk membisu, seolah-olah masalah ini bukan urusannya. "Bima, kenapa kamu diam saja? Kita tidak akan menandatangani kontrak ini," jawab Bima ketus, tanpa menatap mata istrinya, dan tampak jelas gugup. "Apa maksudmu tidak akan menandatangani?" Kirana terperangah. "Tunggu dulu, bukankah kita sudah punya kesepakatan awal? Kamu seharusnya hanya mengonfirmasi detail akhir dan jadwal penandatanganan. Apa masalahnya? Semuanya sudah saya siapkan, tidak ada yang bertentangan, kesepakatannya transparan. Aku sudah memutuskan bahwa penawaran yang mereka berikan tidak menguntungkan bagi agensi kita. Untuk apa menandatangani kontrak yang sejak awal sudah tidak prospektif? Coba kamu pikir, buat apa kita menanamkan modal pada proyek yang tidak menguntungkan?" "Tuan-tuan," salah satu pria itu angkat bicara, "mohon selesaikan dulu urusan kalian berdua. Kami tidak ingin ikut campur dalam masalah rumah tangga Anda. Sepertinya semuanya sudah sangat jelas. Demi Tuhan, maafkan kami." Kirana memohon kepada mereka. "Terjadi sedikit kesalahpahaman. Bagaimana jika kita undur penandatanganan kontrak ini, mungkin 2 hari lagi? Saya akan siapkan proposal baru, dan kita bisa memulai kerja sama kita. Mungkin kita hanya salah paham, dan dalam beberapa hari ini semuanya akan jelas." "Saya khawatir tidak bisa," salah satu dari mereka menggelengkan kepala. "Kami sudah menemukan mitra lain." Sambil bangkit dari kursinya, ia berkata, "Saran dari saya, sebelum mengundang mitra bisnis, belajarlah untuk bersepakat satu sama lain. Jangan sampai tangan kanan tidak tahu apa yang dilakukan tangan kiri. Sikap seperti itu sangat buruk untuk perkembangan bisnis. Permisi." Kedua pria itu pun meninggalkan ruang rapat. "Apa maksud semua ini?" tanya Kirana, amarahnya mulai mendidih. "Kenapa kamu melakukan ini? Apalagi di belakangku. Hak apa yang kamu punya untuk membatalkan kesepakatan? Atas dasar apa kamu memutuskan ini tidak menguntungkan? Sebulan yang lalu kita mulai merancang proyek ini, kita berdua berharap bisa berinvestasi dengan baik, dan sekarang? Semua usaha sia-sia begitu saja? Aku tidak mau bicara sekarang." Bima berjalan menuju pintu keluar. "Kamu sedang emosi, dan tidak akan bisa menerima penjelasanku dengan baik." "Baik," Kirana setuju. "Kita pulang saja. Memang tidak baik menyelesaikan masalah serius di akhir jam kerja, tapi ingat, kamu tidak akan bisa menghindar. Aku mau tahu kenapa kamu mengubah pandanganmu soal kesepakatan ini." Wanita itu berhenti di depan pintu apartemen mereka. Bima memutar kunci di lubang pintu. Begitu masuk, Kirana dengan lega melepaskan pakaian kerjanya, menggantinya dengan daster rumahan yang nyaman. Ia berjalan ke dapur dan menuang segelas air putih. "Kita perlu bicara," nada suara Bima membuat Kirana waspada. "Jangan malam ini,"
Kirana mengerutkan dahi, sama sekali tidak ingin bicara. Kamu sudah cukup banyak bicara dan berbuat hari ini. Simpan saja penjelasanmu untuk besok. Kontraknya sudah batal, jadi kurasa pembicaraan ini bisa menunggu sampai pagi. Besok aku akan hitung berapa kerugian kita karena kehilangan klien itu. Aku sudah tidak punya tenaga untuk bertengkar. Aku mau tidur. Masalahku tidak bisa ditunda, Bima bersikeras. Kamu harus mendengarkanku sekarang. Kamu mau menjelaskan kenapa membuatku malu di depan klien potensial? Kirana menatap suaminya dengan mata menyipit. Baiklah, silakan bicara. Tapi jangan coba-coba beralasan karena aku perempuan dan tidak mengerti bisnis. Seingatku, sampai baru-baru ini, kamu tidak pernah meragukan kemampuanku. Aku tahu apa yang dibutuhkan agensi kita. Kamu tidak akan bisa mengabaikan pendapatku. Aku tidak akan menjelaskan apa-apa, minta maaf juga tidak. Aku sudah memutuskan begitu. Oh, begitu caramu bicara sekarang? Dulu tanpaku kamu tidak bisa melangkah. Apa yang berubah? Kenapa kamu tidak bicara denganku dulu, tidak memberitahuku, kalau kamu tidak akan menandatangani kontrak? Apa begini caranya berbisnis? Apa kamu tidak sadar kalau kamu merusak reputasiku, yang berarti juga reputasi agensi? Aku tidak sempat memberitahumu. Terlalu banyak masalah yang menumpuk beberapa hari ini. Tidak sempat, atau tidak mau, jadi itu sebutannya sekarang? Bagaimana bisa kamu tidak berdiskusi denganku? Sikap macam apa ini? Kita membahas semua detailnya seminggu sebelum penandatanganan. Apa yang terjadi selama seminggu ini? Kenapa aku harus membenarkan diri di hadapanmu? Bima mulai marah. Aku sudah mempelajari proposal dari klien itu dan sadar mereka tidak cocok. Jadi aku putuskan untuk menolak bekerja sama. Ini cuma dinamika pekerjaan. Kita bisa cari pemasok lain yang lebih menguntungkan. Bukan soal membenarkan diri. Kita ini mitra. Artinya, aku harus tahu semua yang terjadi di agensi. Gara-gara kamu, aku terlihat seperti perempuan bodoh dan gegabah yang tiba-tiba ingin jadi bos. Padahal ini inisiatifku. Saat kita memulai bisnis ini, kamu selalu bertanya padaku. Kita mengambil setiap keputusan bersama, menimbang semua plus dan minusnya, merencanakan setiap langkah agar tidak salah, dan berhasil bersama-sama, itu yang penting. Dan apa yang kulihat hari ini? Kenapa kamu membiarkan dirimu menempatkanku dalam situasi yang begitu memalukan? Kenapa di belakangku kamu mengubah keputusanmu? Aku merasa seperti orang idiot, karena kamu tidak bisa diyakinkan kalau sudah punya mau. Keuntungan dari kesepakatan ini nol, tapi masalahnya nanti tidak akan selesai-selesai. Aku peduli pada agensi, bukan reputasimu. Kalau begitu, seharusnya kita bicarakan semua detailnya dari awal. Ini artinya kamu tidak percaya padaku, meragukan kemampuanku. Padahal sejak agensi ini berdiri, tidak ada satupun keputusanku yang salah. Kenapa sekarang kamu meragukan kompetensiku? Kirana menatap suaminya dan tidak habis pikir, kapan mereka mulai menjauh satu sama lain. Ia teringat salah satu percakapannya dengan sang ibu, dulu, ketika mereka baru akan memulai bisnis. Ibu, aku dan Bima mau mendirikan agensi sendiri. Keren kan, Bu? Tentu saja bagus. Siapa yang menampik? Jawab ibunya dengan nada waspada. Tapi kalian akan mendaftarkannya atas nama siapa? Atas nama Bima, tentu saja. Dia kan laki-laki. Tapi modalnya kami bagi rata. Ingat, nak, ibunya menatapnya seolah ia anak kecil yang naif, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kalau, amit-amit, terjadi sesuatu di antara kalian, agensi itu akan jadi milik suamimu, dan kamu tidak akan punya apa-apa. Memangnya akan terjadi apa? Kirana memeluk ibunya. Ibu, aku dan Bima saling mencintai. Kami tidak akan bercerai, kalau itu yang ibu maksud. Siapa tahu, jawab ibunya mengelak. Hidup ini tidak bisa ditebak. Baiklah, kalau kamu begitu khawatir padaku, kita bisa jadi mitra resmi dengan hak yang sama. Itu lebih baik, tapi menurut ibu, kamu seharusnya punya usahamu sendiri, yang dibuka hanya dengan uangmu. Bisnis bersama antara suami istri kadang memicu pertengkaran. Laki-laki menganggap kita, perempuan, tidak mampu mengambil keputusan yang benar.
Kalau diberi kesempatan, mereka akan membatasi kekuasaan kita hanya di dapur dan rumah. Bima tidak seperti itu, Kirana meyakinkan ibunya. Mereka semua sama saja, ibunya menghela napas berat. Ibu salah soal suamiku. Dia percaya padaku dan selalu meminta pendapatku. Dalam beberapa hal, aku lebih paham. Dalam hal lain, dia. Kami tidak punya apa-apa untuk diperebutkan. Kalau ibu jadi kamu, ibu tidak akan sebodoh itu. Tapi, ya sudahlah, itu urusanmu. Dan sekarang, Kirana mengerti apa yang ibunya peringatkan. Dulu ia tidak mau mendengarkan. Bukan itu yang mau kubicarakan, suara Bima membuyarkan lamunannya. Aku ingin sekali berendam air panas sekarang. Kirana bahkan memejamkan mata membayangkannya. Rasanya hari ini tidak akan pernah berakhir. Sakit hati pada suaminya tak kunjung reda. Hal tidak menyenangkan apalagi yang akan dia sampaikan? Tentang apa? Kirana menatap Bima dengan tegang. Mulai besok, banyak hal dalam hidup kita akan berubah. Berubah apa? Jangan bicara dengan teka-teki. Aku ingin memberitahumu dari sekarang, agar berita ini tidak menjadi pukulan mendadak bagimu. Apa yang terjadi, sih? Kenapa kamu berputar-putar? Kamu wanita yang tidak bodoh, Bima memulai dengan nada membujuk. Jadi aku yakin kamu sudah lama menebak semuanya. Aku punya wanita lain, dan ini sudah cukup lama. Kirana terdiam. Aku harap, kamu tidak akan membuat drama cemburu. Kita orang dewasa dan tahu bahwa terkadang suami istri berpisah. Aku memang curiga kamu punya wanita lain, Kirana bicara dengan susah payah, menahan sakit di jiwanya. Harga dirinya sebagai wanita terluka. Ia tidak siap untuk percakapan seperti ini. Tapi aku selalu menepis pikiran itu. Aku sangat berharap kamu akan sadar, bermain-main sebentar, tapi tetap kembali ke keluarga. Aku bisa memahamimu, katanya semua pria setidaknya sekali dalam hidup berselingkuh dari istrinya. Anggap saja ini kesalahpahaman yang harus segera dilupakan, ya? Ia tersenyum, meski di dalam hatinya api berkobar dan jantungnya serasa berdarah. Rasanya ingin bangkit dan menampar suaminya. Aku nyaman hidup denganmu, Bima melanjutkan, melirik sekilas ke arah istrinya. Jujur saja, aku tidak berencana untuk pergi. Tapi, ia berhenti sejenak. Beberapa bulan yang lalu, Shinta melahirkan seorang pewaris untukku, seorang putra, sesuatu yang tidak bisa kamu berikan. Kita sudah bertahun-tahun mendambakan anak, dan kita tidak pernah berhasil. Tapi dia bisa. Aku ingin bersamanya, membesarkan putraku, dan kamu tahu betapa pentingnya itu bagiku. Aku harap kita bisa berpisah dengan damai. Kirana memejamkan matanya. Suaminya memukulnya di titik terlemah. Kukira kita berdua sudah menerima situasi ini. Kita sudah 10 tahun bersama dan sudah lama sepakat bahwa topik anak tertutup bagi kita selamanya. Banyak yang mengikat kita selain anak. Begitu banyak kesamaan di antara kita, apa tahun-tahun ini tidak berarti apa-apa bagimu? Kamu akan begitu saja menghancurkan keluarga kita? Kamu mulai lagi, Bima mengerutkan dahi. Mengingat-ingat masa kita dari bangku kuliah. Memang begitu adanya. Kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Apa kamu tidak ingat bagaimana kita bertemu? Wanita manapun di posisiku akan tergila-gila pada pria tampan dengan gitar di tangannya. Setelah itu, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Kita melakukan semuanya bersama. Saat kita menikah, kita memulai bisnis bersama. Kamu ingat saat kita membeli apartemen pertama kita? Bima terdiam. Kirana bisa melihat betapa tidak menyenangkannya percakapan ini baginya. Dan bagaimana kamu menginginkan mobil, ingat. Dan kita membelinya. Kita memilihnya bersama. Pembelian kita berikutnya adalah apartemen besar ini, di mana kita ingin membuat kamar anak. Tapi kita tidak punya anak. Dan sekarang kamu mau menghapus semua itu demi hubungan sesaat? Pikirkan baik-baik, Bima. Kita sudah saling kenal sejak lama, sedangkan wanita itu baru akan kamu kenal sesungguhnya. Apa kamu yakin padanya? Percuma kamu bernostalgia sekarang. Tidak akan ada yang berubah. Aku sudah memutuskan. Laki-laki macam apa aku ini kalau tidak punya pewaris? Kalau tidak bisa dengan bangga mengatakan bahwa bisnis keluarga akan diteruskan oleh putraku? Aku butuh anak ini,
Ia terdiam sejenak, dan ibunya. Perasaan kita sudah lama mati. Aku ingin sesuatu yang baru. Jadi, begitu, Kirana berkata perlahan. Aku tidak akan bisa meyakinkanmu. Kamu ingin pergi ke wanita itu. Baiklah, itu hakmu. Bukan, Bima mondar-mandir dengan gugup di dapur. Aku mau kamu yang pergi. Pergi kemana? Kirana menatapnya bingung. Apa yang tidak kamu mengerti? Tanyanya jengkel. Aku punya anak, pewaris. Kami butuh apartemen ini. Kemana aku akan membawa keluarga baruku, tinggal di kontrakan? Kamu bayangkan sendiri. Tidak, besok Shinta dan putraku akan pindah ke sini, ke apartemenku. Tunggu sebentar. Kepala Kirana pusing oleh kelancangan suaminya. Ini bukan hanya apartemenmu. Ini milik kita bersama. Kita membelinya bersama-sama, dengan porsi yang sama. Kamu mau tinggal dengan selingkuhanmu? Silakan. Aku tidak akan menahanmu. Kamu mau cerai? Tentu saja. Aku tidak akan memohonmu kembali. Tapi semuanya harus adil. Kita punya banyak harta yang kita peroleh selama menikah. Menurut hukum, setengahnya adalah milikku. Aku tidak akan memberikannya pada wanita barumu. Aku bukan lembaga amal. Pada dasarnya, aku bersedia memberikan apartemen ini padamu, tapi kamu harus membayarku setengah dari nilainya. Dan tentu saja, besok tidak ada Shinta, apalagi anak kalian di sini, sampai aku menemukan tempat tinggal baru. Selain itu, aku butuh waktu untuk mengemas barang-barangku. Omong-omong, bagaimana kita akan membagi agensi kita? Kirana, Bima menatap istrinya dengan tajam. Kamu benar-benar tidak mengerti, ya? Aku tidak akan berbagi apapun denganmu. Agensi itu terdaftar atas namaku. Kamu salah. Bisnis itu milik bersama. Pengadilan manapun akan memaksamu membayarku setengah dari nilai jualnya. Kamu tidak akan bisa merampasku. Kalau kamu tidak mau berbagi secara damai, kita akan ke pengadilan. Apartemen ini, sayangnya, Bima melanjutkan tanpa menghiraukannya, didaftarkan atas nama kita berdua, tapi aku yakin bisa mengambilnya. Kamu tidak butuh apa-apa. Kamu sendirian, uangmu ada. Sedangkan aku harus memulai semuanya dari awal. Keluarga baruku tidak bisa menunggu. Uang untuk menghidupi mereka dibutuhkan sekarang juga. Jadi, maaf, sayang, kamu harus mengalah. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan berjuang untuk bagianku. Silakan saja. Bima tertawa gugup. Tapi kamu tidak akan berhasil. Pasrah saja. Aku tidak mau melihatmu lagi, baik di rumah ini maupun dalam hidupku. Kamu dipecat. Dari segala hal, aku sudah mencoretmu sebagai barang usang. Ia tertawa lagi, dan Shinta, besok, ia tiba-tiba menjadi serius, akan pindah ke sini sebagai nyonya rumah, dan kamu tidak akan bisa menghalanginya. Tidak ada yang berani mengusir seorang ibu dengan bayinya, dan aku tidak akan mengizinkannya. Baik, aku akan pergi. Tapi aku akan mengambil barang-barangku nanti, setelah aku menyewa tempat tinggal. Kirana sadar berdebat dengan suaminya sekarang tidak ada gunanya. Ia lebih kuat, dan mungkin sudah mempersiapkan percakapan ini jauh-jauh hari. Semua sudah ia perhitungkan dan rencanakan. Karena itu, ia memutuskan untuk setuju dengan semua perkataannya, agar tidak membuatnya marah. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Kamu tahu aku butuh waktu. Kamu punya waktu semalaman. Kalau besok kamu tidak mengambil barang-barangmu, aku akan membuangnya begitu saja untuk memberi tempat bagi Shinta. Dan aku akan mengganti kunci apartemen agar kamu tidak bisa masuk seenaknya. Itu saja. Selamat malam, sayang. Oh ya, aku sudah mengajukan gugatan cerai. Dengan kata-kata itu, Bima keluar dari dapur. Kirana menatap punggung suaminya dengan kaget. Apakah ini Bima yang kucintai? Pikirnya. Air mata mulai menggenang. Bukan, ini orang yang benar-benar asing. Ternyata aku sama sekali tidak mengenal suamiku. Apa yang harus kulakukan? Ia tanpa sadar membuat pola di atas meja dengan sendok teh. Pertama-tama, aku harus menenangkan pikiranku agar bisa melihat situasi dengan jernih. Hentikan air mata. Perintahnya pada diri sendiri dan dengan tegas menyekanya. Wanita itu bangkit, membuat kopi. Merasa lapar,
Ia membuat beberapa roti lapis dan memaksa dirinya untuk makan. Setelah sedikit tenang, ia memutuskan, aku tidak akan bisa membuktikan apa-apa pada Bima sekarang. Jadi aku harus mengemasi barang-barangku. Berharap dia akan berubah pikiran besok pagi itu sia-sia. Dia tidak akan mundur dari rencananya. Mungkin istri barunya sudah memengaruhinya. Jadi, kemungkinan besar besok dia benar-benar akan membuang barang-barangku ke jalan. Keinginan yang tak tertahankan untuk memiliki keluarga yang utuh sepertinya telah merampas kemampuannya untuk berpikir jernih. Aku harus tetap tenang dan keluar dari situasi ini dengan keuntungan bagi diriku sendiri. Apa saja kemungkinanku sekarang? Selagi Bima tidur, aku bisa mengambil dokumen-dokumen yang akan diperlukan untuk pengadilan. Itu yang pertama. Ia merapikan meja, memandang dapur yang telah ditatanya dengan penuh cinta, lalu dengan langkah mantap berjalan ke ruang depan. Emosi nanti saja. Kedua, aku harus memikirkan barang apa saja yang akan kubutuhkan dalam waktu dekat. Ia mengambil beberapa koper dari lemari atas, menemukan beberapa kardus kosong dan kantong. Karena aku harus pindah dari sini, katanya pada diri sendiri, aku akan mengemas sebanyak mungkin. Aku akan mulai dari ruang kerja. Bima tidur nyenyak, jadi aku tidak perlu takut membangunkannya. Dan akses ke brankas masih terbuka. Ia berjalan berjinjit ke ruang kerja, berusaha tidak mengganggu suaminya, dan dalam hati memuji dirinya sendiri karena pernah mengetahui kode brankas. Semoga dia belum sempat mengganti kombinasinya. Ia dengan cepat menekan angka-angka yang diperlukan. Pintu brankas terbuka dengan lembut. Nah, dokumen-dokumen ini akan berguna, gumamnya sambil memilah-milah kertas dengan cermat. Ini sertifikat villa di puncak, apartemen, dan mobil-mobil. Jangan kira, sayang, aku akan membiarkanmu mengusirku begitu saja. Kamu salah pilih lawan. Pertarungan kita baru saja dimulai, dan aku berniat keluar sebagai pemenang. Tentu saja aku tidak akan membuatmu bangkrut, aku hanya akan mengambil apa yang menjadi hakku sesuai hukum. Bagus. Wanita itu memasukkan dokumen ke dalam map, apalagi yang mau kuambil? Ia menutup brankas, melihat sekeliling. Barang-barang antik ini kubeli untuk diriku sendiri. Rasanya kekasih baru Bima tidak akan bisa menghargainya. Kirana memasukkan pembuat kopi mini dari Kuningan, penggiling kopi yang serasi, dan kotak perhiasan antik ke dalam tas. Sisanya biarkan saja. Ia mengemas beberapa peralatan makan mahal, membungkus beberapa lukisan dengan kain. Sekarang apa yang harus kulakukan dengan semua ini? Wanita itu menatap barang-barang yang sudah dikemas dengan termenung. Mungkin lebih baik langsung kubawa ke mobil, pikirnya. Entah Bima akan suka atau tidak dengan pilihanku. Ia tersenyum sedih. Kuharap akal sehatnya akan menang dan kita tidak perlu membagi garpu, sendok, dan kursi menjadi dua. Berusaha tidak menarik perhatian tetangga, ia memindahkan barang-barang yang sudah dikemas ke mobil. Sekarang tinggal yang mudah, mengemasi barang-barang pribadiku. Sambil melirik jam dengan puas, wanita itu membuka pintu kamar tidur dan menyalakan lampu. Apa yang kamu lakukan? Teriak Bima yang tidak senang, terbangun. Ia duduk di tempat tidur, mengucek mata, dan melihat jam. Kamu sudah gila? Ini jam 3 pagi. Kenapa kamu menyalakan lampu? Apa yang kamu mau di sini? Besok aku harus kerja. Semua orang besok harus kerja. Dan aku sedang menjalankan perintahmu, sayang, jawab Kirana dengan tenang. Ia meletakkan 2 koper besar di lantai dan membuka pintu lemari. Kamu kan sudah memberiku fakta bahwa kamu akan membuang barang-barangku kalau aku tidak sempat mengemasnya sampai pagi. Aku tidak bisa kehilangan gaun dan setelan favoritku. Maaf, kamu tidak memberiku waktu lain. Tidak bisakah kamu menunggu sampai pagi? Gumam Bima jengkel, kembali berbaring di bawah selimut, aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Besok hari yang berat. Biasakanlah, sayang, kata Kirana dengan nada mengejek, banyak malam tanpa tidur menantimu. Jangan lupa, sebentar lagi akan ada bayi kecil yang tinggal di sini. Kamu tidak bisa membayangkan kesulitan apa yang akan kalian hadapi. Dan aku tidak bisa menunggu. Ia mengangkat bahu. Siapa tahu istri barumu ingin pindah lebih awal ke apartemen kita. Jadi, maaf, kamu sendiri yang tidak memberiku pilihan. Baiklah, tapi bisakah kamu berkemas lebih cepat?
Tanya Bima tidak senang, melihat betapa lambatnya Kirana memasukkan barang-barang ke koper. Kenapa kamu lama sekali? Jangan buru-buru. Aku tidak boleh melupakan apapun, Kirana mengangkat bahu sambil tersenyum dalam hati. Selama 10 tahun pernikahan yang bahagia, aku sudah mengumpulkan banyak barang. Dengan cinta yang begitu besar kamu membelikan perhiasan dan pakaian untukku, ingat? Akhirnya, koper-koper itu selesai dikemas. Kirana juga memindahkannya ke mobil. Mungkin, sambil melihat jam, ia memutuskan, aku perlu tidur sebentar. Bahkan memejamkan mata selama 1 jam saja sudah akan membuat kepalaku lebih ringan. Wanita itu berbaring di sofa ruang tamu dan mencoba tidur. Tetapi, karena gelisah akibat percakapan yang tidak menyenangkan dengan suaminya dan kegiatan berkemas, ia tidak bisa tidur. Dalam keadaan setengah sadar, ia menunggu fajar. Kemudian ia segera bangkit, merapikan diri, dan pergi ke kantor untuk mengambil dokumen-dokumen perusahaan dari ruang kerja suaminya sebelum jam kerja dimulai. Kirana seperti biasa tersenyum pada satpam di pintu masuk. Selamat pagi, Pak Budi. Saya putuskan untuk mulai kerja lebih awal hari ini. Ada apa ini? Kirana terkejut ketika satpam itu menghalangi jalannya. Biarkan saya lewat. Ibu Kirana, satpam itu menunduk, menyembunyikan rasa bersalah, saya tidak bisa. Pak Bima melarang keras saya untuk mengizinkan ibu masuk ke kantor. Saya sangat menghormati ibu, tapi bos mengancam akan memecat saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, maaf. Saya punya ibu dan istri dengan anak yang harus dinafkahi. Kalau saya kehilangan pekerjaan, kami bisa jadi gelandangan. Mohon mengerti posisi saya. Pak Budi, Kirana menepuk bahunya dengan ramah, jangan khawatir. Tentu saja saya kecewa dan kesal. Tapi sudahlah, saya tidak akan menyulitkan Bapak. Terima kasih, Ibu Kirana, pria itu memerah. Maafkan saya. Jangan dipikirkan, wanita itu mencoba tersenyum, meski rasanya ingin menangis. Ini masalah rumah tangga kami. Seharusnya saya yang minta maaf karena Bapak jadi berada di antara kami berdua. Saya tidak marah pada Bapak. Bima tidak sebodoh itu, pikirnya sambil keluar dari gedung. Rupanya dia sudah antisipasi agar aku tidak bisa masuk kantor. Dia tahu aku mau mengambil dokumen. Aku tidak akan bertengkar dengan satpam. Dia hanya menjalankan perintah. Jangan sampai aku memberi Bima alasan untuk memanggil polisi. Lebih baik aku datang lain kali saat semuanya sudah sedikit tenang. Aku akan bicara dengan Pak Budi lagi, dia pasti akan mengizinkanku masuk. Dia orang baik, dia mengerti. Waktu yang kupilih memang tidak tepat, tentu saja dia takut bosnya akan muncul sebentar lagi, makanya dia bersikap begitu. Aku harus datang di akhir jam kerja. Kantor kami tidak punya kamera CCTV, jadi mungkin bisa bernegosiasi. Dengan pikiran itu, wanita itu masuk ke mobil. Yah, sepertinya aku harus mencari pengacara. Sendirian aku tidak akan sanggup, gumam Kirana sambil membuka daftar kontak di ponselnya. Seingatku. Nah, orang ini dianggap yang terbaik untuk kasus perdata. Sepertinya dia tidak pernah kalah. Tapi biaya jasanya pasti tidak murah. Ia melihat sekeliling, menyalakan mesin mobil. Untung Bima tidak punya akses ke rekening bankku. Aku akan bayar berapapun, asalkan dia bisa membantu menyelesaikan masalah pembagian harta. Baiklah, aku akan coba telepon. Semoga dia punya waktu untukku. Kirana menekan nomor kantor pengacara itu. Selamat siang, katanya ketika mendengar suara wanita yang ramah di seberang telepon. Saya perlu bertemu dengan bos Anda secepatnya. Kapan beliau bisa menerima saya? Anda tahu, ada jeda sejenak di telepon, kebetulan sekali, saat ini ada slot kosong di jadwalnya, Anda bisa datang sekarang juga. Bagus sekali. Wanita itu gembira. Saya sudah di jalan. Anda sangat beruntung, kata sekretaris itu ketika Kirana masuk ke ruang tunggu. Pertemuan Pak Adrian Suryo dibatalkan, dan beliau akan menerima Anda secara pribadi. Sekretaris itu cepat-cepat bangkit dan membuka pintu. Pak Adrian, lapornya, ada tamu untuk Bapak. Selamat siang, silakan masuk, kata seorang pria tampan setengah baya, nyaris tanpa mengangkat kepala dan kembali tenggelam dalam kertas-kertasnya. Rambut gelapnya dipotong rapi, berpakaian necis, wajahnya bersih tercukur,
dan menebarkan aroma parfum mahal. Ia langsung memberikan kesan yang baik pada Kirana. Maaf, sebentar lagi saya siap mendengarkan Anda. Banyak sekali kasus yang sedang ditangani. Kirana duduk di kursi yang nyaman, meletakkan tasnya di kursi sebelah, melipat tangan di atas meja kayu gelap yang kokoh, dan mengamati sekeliling. Di dalam kantor itu semuanya tertata rapi. Tidak ada yang berlebihan. Map, buku, alat tulis di atas meja kerja, semuanya serasi dengan suasana dan sangat cocok dengan pemiliknya. Saya mendengarkan Anda, akhirnya pengacara itu berkata, mengangkat mata coklatnya ke arah Kirana. Kasus ini mungkin akan terdengar biasa saja bagi Anda pada awalnya, Kirana memulai, sedikit gugup. Tapi saya berada dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan. Rasanya sangat memalukan untuk mengakui pada pria muda yang begitu tampan bahwa ia ditinggalkan suaminya. Tapi ia mengumpulkan kekuatan dan mulai bicara. Saya dan suami sudah bersama selama 10 tahun. Kami memulai semuanya dari nol. Satu-satunya yang mengganggu kehidupan keluarga kami adalah tidak adanya anak. Ya, tidak kunjung terjadi. Dan sekarang, muncullah seorang gadis muda yang menggoda suami saya, dan saya diusir ke jalan. Anda ingin merebut kembali suami Anda? Pria itu menatapnya dengan mata menyipit. Tidak. Saya tidak mau. Kami adalah orang-orang yang beradab, berpisah dengan damai, tanpa piring pecah dan saling menghina. Jika dia merasa lebih baik dengan istri barunya, silakan saja, saya tidak akan menghalangi. Mulia sekali. Meskipun tidak terduga mendengar pernyataan seperti itu dari seorang wanita, pengacara itu mendengus dengan hormat. Saya mengerti. Anda memutuskan untuk membalas dendam padanya, menghukumnya, meninggalkannya tanpa apa-apa. Saya tidak perlu merebut kembali suami saya, tidak perlu merampas hartanya sampai habis. Saya hanya ingin mendapatkan kembali milik saya, apa yang menjadi hak saya menurut hukum. Semua harta kami peroleh setelah menikah, berarti setengahnya adalah milik saya, kan? Ini dokumennya, Anda bisa memeriksanya. Ia meletakkan map di atas meja di hadapannya. Saya tidak mau lebih, hanya apa yang menjadi bagian saya saat bercerai. Omong-omong, suami saya mengajukan gugatan cerai tanpa saya. Adrian Suryo terdiam lama, menatap wanita itu dengan penuh rasa ingin tahu. Kirana tidak tahan. Ada apa? Tanyanya, merasa canggung di bawah tatapannya. Ada yang salah? Kenapa Anda diam? Anda mau menangani kasus saya? Maaf, Adrian Suryo tersenyum dan mulai memeriksa dokumen. Setelah beberapa saat, ia kembali menatapnya dengan tajam. Kirana bergidik, tidak mengerti mengapa pria itu menatapnya seperti itu. Jika Anda punya pertanyaan, tanyakan saja. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Saya tidak menginginkan pertumpahan darah. Tentu saja saya sakit hati karena suami saya bertindak seperti itu, tapi saya tidak ingin mencelakainya. Mungkin dia benar, hubungan kami sudah berakhir. Kami hidup bersama karena kebiasaan untuk selalu bersama. Jika Anda mengerti maksud saya, mungkin dia yang pertama menyadari betapa sia-sianya hubungan kami. Saya bahkan, dalam beberapa hal, berterima kasih padanya. Hanya saja, ia ragu-ragu, perpisahan ini terjadi begitu tiba-tiba. Jujur saja, Adrian berkata perlahan, terus menatapnya. Saya mengharapkan bertemu dengan istri simpanan yang haus harta, yang ingin merampas suaminya yang tidak setia. Muda, cantik, dan sangat bodoh. Tapi Anda. Saya sedikit bingung. Anda sama sekali berbeda. Saya tidak mengerti apa maksud Anda, wanita itu mengerutkan dahi. Dan berhentilah menatap saya. Anda mau menangani kasus saya? Jika Anda tertarik dengan detailnya, tanyakan saja. Saya akan menjawab pertanyaan apapun. Justru kepada Anda, saya tidak punya pertanyaan. Semuanya sudah jelas. Lebih tepatnya, saya punya pertanyaan untuk suami Anda. Selain fakta bahwa dia bodoh karena melepaskan wanita seperti Anda. Kirana memerah dan memalingkan wajahnya. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dia harapkan. Apartemen dibeli saat menikah, berada dalam kepemilikan bersama. Saya sudah memeriksa dokumennya, semuanya bersih. Dengan agensi juga semuanya jelas, harus dibagi. Saya tidak mengerti apa yang dia harapkan. Maaf,
Kirana, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi? Tentu saja, ia mengangguk. Dan uang, bagaimana Anda berencana membagi modal Anda? Anda tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Kami tidak pernah punya anggaran bersama, jadi uang saya tetap milik saya. Mobil juga terdaftar atas nama saya. Saya tidak menuntut mobil Bima. Saya hanya tertarik pada apartemen, agensi, dan villa di puncak. Jujur saja, kasus Anda ini mudah dimenangkan. Saya akan senang jika Anda memutuskan untuk bekerja dengan saya. Tapi kasus seperti ini bisa ditangani oleh pengacara manapun, termasuk yang biaya jasanya jauh lebih murah dari saya. Anda pasti sudah mencari tahu tarif saya, kan? Mungkin Anda sebaiknya mencari kantor pengacara lain. Saya tidak memberikan diskon kepada klien saya, bahkan yang secantik Anda. Begini, Adrian. Suami saya jauh dari kata bodoh. Kirana berbicara tanpa menghiraukan pujiannya. Pagi ini saya mencoba masuk ke kantor, tapi saya tidak diizinkan. Dia melarang keras satpam bahkan untuk berbicara dengan saya, mengancam akan memecatnya. Saya bisa saja menuntut untuk diizinkan masuk, tapi pertama, saya tidak ingin menyulitkan satpam, dan kedua, Bima hanya menunggu alasan untuk menyingkirkan saya. Saya yakin dia punya rencana. Saya khawatir dia akan memalsukan dokumen yang berhubungan dengan agensi. Saya curiga dia sudah menyodorkan beberapa surat kepada saya, dan saya mungkin menandatanganinya tanpa melihat. Apakah Anda tidak memeriksa dokumen yang Anda tandatangani? Saya tidak pernah punya alasan untuk tidak mempercayainya. Kami sudah lama bekerja bersama, kami keluarga dan punya bisnis bersama. Kami berdua berkepentingan pada kesuksesan. Dulu, wanita itu terdiam, berusaha menahan air mata yang naik ke tenggorokan. Saya juga tidak bisa membuktikan kecurigaan saya. Akses ke kantor saat ini saya tidak punya. Kasus yang tampaknya sederhana bagi Anda bisa berubah menjadi perselisihan besar, dan saya tidak menginginkan itu. Saya orang yang damai, terbiasa bernegosiasi. Karena itu, saya takut akan menjadi lemah dan mundur. Bima pasti akan mencoba memanfaatkan itu dan menekan rasa iba saya. Tapi saya ingin mendapatkan keadilan dan menerima bagian saya saat bercerai. Berdasarkan ulasan, Anda berhasil memenangkan kasus-kasus yang paling sulit. Jika harus memulai perang dengan suami, maka hanya dengan Anda. Karena itu saya datang kepada Anda. Soal honor, jangan khawatir. Saya punya uang. Tentukan harganya dan mari kita tanda tangani kontrak. Kirana, seingat saya, suami Anda meminta Anda mengosongkan apartemen, dan barang-barang Anda sudah Anda ambil dari sana? Ya, barang-barang sudah saya ambil. Ada di mobil saya, dan Anda berencana tinggal di mana? Anda sudah menyewa tempat tinggal? Atau ada kerabat atau teman yang menampung sementara? Jujur, saya belum memikirkannya, wanita itu malu. Tapi itu tidak penting. Saya akan mencoba kembali ke rumah, mungkin Bima sudah berubah pikiran untuk mengusir saya dari apartemen milik saya sendiri. Seharusnya nuraninya terusik, jawab Kirana. Tapi jika dia bersikeras, kemungkinan besar dia akan memenuhi ancamannya dan mengganti kunci. Saya tidak akan bisa masuk apartemen. Lagi pula, itu ide yang buruk, tempat itu kan sudah terisi. Bertengkar di depan tetangga itu bukan gaya saya, terpaksa saya harus mencari tempat menginap. Tidak apa-apa, saya akan memikirkan sesuatu. Dan Anda tidak mau lapor polisi? Mereka bisa dengan cepat memaksanya untuk mengembalikan hak Anda untuk tinggal di apartemen itu. Datang ke rumah dengan polisi dan menuntut agar saya diizinkan masuk. Saya tidak mau. Itu di bawah martabat saya. Bagi saya, lebih mudah menyewa tempat tinggal. Itu bukan masalah jika punya uang. Kalau begitu, Adrian meletakkan formulir dan pena di hadapan Kirana. Sekarang kita akan membuat gugatan ke pengadilan dengan tuntutan pembagian harta. Kemudian kita akan menandatangani perjanjian kerjasama antara saya dan Anda. Dan saya tidak akan menunda-nunda, saya akan segera mempelajari dokumen Anda. Baik, wanita itu mulai mengisi formulir. Saya juga ingin semuanya cepat selesai. Baiklah. Sambil mengambil kertas yang sudah diisi, pria itu dengan tegas menyodorkan kunci, dan ini untuk Anda. Apa ini? Kirana menatapnya bingung.
Ini kunci apartemen kedua saya. Biasanya teman, kolega, atau klien yang paling saya sukai tinggal di sana. Sekarang apartemen itu kosong. Anda bisa tinggal di sana untuk sementara. Alamatnya akan saya tuliskan. Tidak, Kirana memprotes. Saya tidak bisa. Saya tidak mau merepotkan Anda, tidak mau berutang budi. Jangan menolak. Adrian menghentikannya dengan isyarat tangan. Masa-masa sulit menanti Anda. Biarlah setidaknya satu masalah Anda terselesaikan dengan mudah. Apartemen ini benar-benar sedang tidak saya butuhkan. Anda bisa tinggal di sana selama yang Anda mau, sampai Anda merasa perlu pindah. Tapi saya tidak enak. Dengar, kita sekarang mitra. Saya harus membantu Anda, jangan menolak. Saya lihat Anda sangat lelah dan butuh istirahat. Anda pasti akan mencari apartemen lain, tapi itu butuh waktu. Sekarang, pergilah, mandi, tenangkan diri, jernihkan pikiran. Makanan di sana tidak ada, Anda bisa pesan lewat GoFood atau semacamnya. Tapi anggur ada di bar. Jika ingin yang lebih kuat, ada koknak. Jangan sungkan, anggap saja seperti di rumah sendiri. Saya benar-benar tidak enak merepotkan Anda. Saya terbiasa mengurus diri sendiri. Kirana merasa sebentar lagi, ia akan menangis. Orang asing menunjukkan kepedulian padanya, sementara suaminya, yang telah hidup bersamanya hampir 10 tahun, mengusirnya dari rumah seperti anak anjing liar. Tolong, berhentilah meminta maaf dan pergilah. Pengacara itu dengan cepat menulis sesuatu di selembar kertas dan memberikannya. Ini alamatnya. Saya akan menelepon segera setelah saya menyerahkan dokumen ke pengadilan. Agar lebih mudah bagi Anda menerima bantuan saya, ingatlah, Anda membayar pekerjaan saya, dan apartemen ini adalah bagian dari kesepakatan. Bonus yang menyenangkan karena telah mempekerjakan saya. Setuju dengan syarat seperti itu? Terima kasih. Anda sangat baik kepada saya. Saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali seorang pria begitu perhatian. Saya terbiasa menjadi kuat, dan saya terbiasa melindungi yang lemah. Meskipun tidak tanpa keuntungan bagi diri sendiri, Adrian tersenyum licik. Wanita itu tersenyum balik, sementara matanya berkaca-kaca. Pergilah dan jangan memikirkan apapun. Kebenaran ada di pihak Anda. Kumpulkan kekuatan. Anda akan sangat membutuhkannya untuk menghadapi proses pengadilan. Ini adalah prosedur yang tidak menyenangkan dan terkadang cukup menyakitkan. Saya sudah melihat berbagai macam hal, jadi saya tahu apa yang saya bicarakan. Anda harus tampil di hadapan suami Anda sebagai wanita yang kuat, cantik, dan percaya diri. Jangan tunjukkan bahwa situasi ini telah membuat Anda terpuruk, mengganggu hidup Anda. Ya, saya mengerti. Saya tidak boleh putus asa. Sekali lagi, terima kasih. Kirana keluar dari kantor, masuk ke mobil. Ia merasa benar-benar lelah. Jangan lengah, perintahnya pada diri sendiri. Sekarang aku akan sampai di apartemen yang dengan baik hati disediakan oleh pengacara. Di sana aku akan istirahat. Dia benar, istirahat sangat kubutuhkan saat ini. Wow, apartemennya keren sekali. Serunya setengah jam kemudian, saat memasuki tempat tinggal barunya. Perabotannya mewah. Ia mengintip ke kamar tidur, ke dapur. Sekarang pesan makanan dari restoran. Sambil menunggu, aku akan mandi. Aku ingin segera membersihkan semua ketidaknyamanan ini. Ia menelepon, mendengus puas mendengar pesanannya akan tiba dalam setengah jam, dan pergi ke kamar mandi. Ia hampir tertidur, rileks dalam air busa yang hangat, ketika bel pintu berbunyi. Oh! Ia cepat-cepat bangkit, mengeringkan badan seadanya, membungkus rambut dengan handuk, mengenakan jubah mandi, dan membuka pintu. Selamat siang, seorang pemuda berseragam tersenyum ramah. Pesanan Anda. Terima kasih, jawab Kirana sambil menerima bungkusan. Setelah pemuda itu pergi, ia menuju dapur. Ternyata aku lapar sekali, gumamnya dengan heran sambil melahap salad. Dagingnya lembut sekali. Sudah, harus berhenti. Kirana bangkit dari meja, berjalan ke kamar tidur. Inilah yang kubutuhkan, katanya sambil merebahkan diri dengan nikmat di bawah selimut. Wanita itu belum sempat memejamkan mata ketika kelelahan dan kekhawatiran menguasainya, dan ia pun tertidur lelap.
Kirana tidak tahu berapa jam ia tertidur, tapi saat membuka mata, ia sadar hari sudah sore. Di luar jendela, senja mulai menjelang. Nyaman sekali, katanya sambil meregangkan badan. Rasanya ingin terus berbaring di sini, tanpa masalah dan kekhawatiran. Oh, sudah sore. Aku tidur seharian. Cukup bermalas-malasan. Ia bangkit dengan tegas. Aku harus ke rumah, melihat apa yang terjadi di sana. Mungkin aku terlalu terburu-buru. Siapa tahu Bima sudah berubah pikiran untuk menyingkirkanku. Mungkin saja dia sedang kalut, siapa yang tidak pernah begitu? Aku tidak akan menghakiminya jika dia mau minta maaf. Terlalu banyak yang mengikat kami. Ia merapikan diri, masuk ke mobil, dan pergi ke apartemennya. Ia berhenti di dekat lobi, mengangkat kepala, dan melihat lampu menyala di jendela. Ia naik ke lantai apartemennya. Seperti biasa, ia mencoba memasukkan kunci ke lubang kunci, tapi tidak berhasil. Benar-benar diganti. Hatinya terasa sakit. Kirana mengumpulkan keberanian dan menekan bel. Ia berdiri menunggu, mendengarkan. Aneh, lampu menyala, berarti ada orang di dalam. Di balik pintu, sunyi senyap. Ia mengetuk, pertama pelan, lalu lebih keras. Tidak ada yang menjawab. Kemudian Kirana kembali menekan bel berulang kali. Akhirnya, pintu terbuka. Di ambang pintu muncul seorang wanita muda, rambut pirangnya tergerai, bibirnya dipoles lipstik cerah. Bulu mata yang panjang dan tidak alami membingkai mata coklatnya. Riasan itu lebih merusak wajahnya yang lembut daripada mempercantiknya. Gaun tidur sutranya nyaris tidak menutupi kakinya yang jenjang. Ngapain sih lo? Meskipun penampilannya rapuh, suara wanita asing itu kasar dan tidak senang. Dia juga merokok, terlintas di benak Kirana. Nggak ada yang bilang kalau orang nggak buka pintu artinya nggak mau diganggu? Lo malah pencet bel terus, nanti anak gue bangun. Kamu siapa? Selamat siang. Saya mau bertemu Bima. Tolong panggilkan dia. Kirana berusaha tetap tenang dan sopan. Oh, gue tebak. Wanita asing itu mencibir. Lo mantannya Bima. Dia nggak ada. Kapan pulangnya gue nggak tahu. Shinta mencoba menutup pintu. Lagian, dia kayaknya nggak mau ngobrol sama lo. Kayaknya kalian udah selesai, kan? Kalau begitu saya akan menunggunya. Saya perlu bicara dengannya. Kamu tidak bisa menghalangi saya. Kirana menahan pintu. Biarkan saya masuk ke apartemen. Kalau kamu tidak tahu, setengah dari apartemen ini milik saya. Saya punya hak penuh untuk berada di sini. Nggak ada urusan lo di sini. Shinta kembali menarik pintu. Bima bilang lo nggak akan dapat apa-apa dari apartemen ini. Sekarang ini rumah gue. Gue yang mutusin siapa yang boleh masuk. Baiklah, maaf. Aku kelepasan. Kirana mencoba meredakan suasana yang memanas. Katakan kapan dia akan kembali, dan aku akan pergi. Gue nggak tahu kapan Bima pulang. Lo nggak mungkin kan duduk di sini sampai malam? Pergi sana, nanti beneran bangunin anak gue. Kalau lo nggak pergi, gue bakal laporin ke Bima, biar dia yang urus lo. Jangan harap bisa bikin gue kasihan. Gue tahu hak-hak gue. Kamu sendiri yang sekarang teriak-teriak seperti korban, Kirana berkata dengan tenang, jadi jangan limpahkan kesalahanmu ke orang lain. Sebentar lagi semua tetangga akan berkumpul untuk menonton kita bertengkar. Kamu tidak mau kan pertengkaran kita jadi tontonan tetangga? Gue nggak peduli sama tetangga. Pergi sana. Gue nggak punya waktu ngobrol sama lo. Suami gue pulang kerja, gue harus siap-siap. Dia itu. Ganas diranjang. Shinta terkekeh. Tapi, mana lo tahu, gairah di antara kalian kan sudah lama padam. Bima ngeluh katanya lo sama sekali nggak memuaskan dia. Jangan bahas urusan ranjang kita, Kirana memerah. Aku akan pergi, tapi bantu puaskan rasa penasaran wanitaku. Ia menatap saingannya dengan penuh tanya. Jangan takut, aku tidak akan mengganggu kebahagiaan kalian. Jawab saja satu pertanyaan. Oke, tanya aja. Sialan lo, lagian lo nggak akan pergi kan? Katakan, berapa usia putra kalian? 8 bulan, jawab Shinta. Emang urusannya sama lo apa? Ia menatap tamu tak diundang itu dengan curiga. Lo pasti ngerencanain sesuatu.
nggak akan berhasil, ngerti? Bima bakal tetap sama gue, lupakan dia. Lo mau nyaingin gue? Gue muda, cantik, sementara lo udah barang bekas. Tentu, aku mengerti. Tenang saja. Aku tidak akan mengganggu kebahagiaan keluarga baru mantan suamiku. Dengan seizinmu, satu pertanyaan lagi. Kenapa kalian memutuskan menikah sekarang? Bukan langsung setelah kelahiran putra kalian, tapi baru setelah 8 bulan. Kenapa menunggu? Lo nggak ngerti, ya? Gue cinta sama Bima. Makanya gue nggak mau maksa dia. Dia nggak bisa mutusin buat ngomong sama lo. Lo nggak tahu betapa susahnya gue nunggu. Tapi buat apa buru-buru? Gue kan bukan monster. Gue kasih dia waktu buat ngumpulin kekuatan. Gue tahu, cepat atau lambat dia pasti bakal nikahin gue. Lihat aja diri lo bakal langsung ngerti kenapa Bima milih gue. Akui saja, kamu memutuskan untuk sedikit mendorongnya. Mengancamnya, menakut-nakutinya bahwa kamu akan meninggalkannya, tidak akan membiarkannya bertemu putranya. Aku benar, kan? Itu gayamu. Bukan urusan lo. Ya, gue kasih ultimatum. Entah akhir minggu ini gue pindah ke apartemen kalian, atau gue balik ke rumah ibu gue, cukup sudah gue tinggal di kontrakan. Tapi kalau begitu, dia nggak akan lihat anaknya lagi. Mau gimana lagi? Gue bosan, gue butuh kepastian. Dan anak gue butuh ayah. Dan gue juga takut dia bakal takut dan batalin cerai sama lo. Bagaimanapun, 10 tahun itu waktu yang lama, orang jadi terikat satu sama lain. Dan trikmu langsung berhasil padanya. Dia jadi panik dan langsung menuruti permintaanmu. Nah, kan lo sendiri tahu, Sinta tersenyum sinis. Lo udah nanya lebih dari 2 pertanyaan. Gua nggak punya waktu ngobrol sama lo di sini. Pergi sana, kalau nggak mau kena masalah. Lo bakal dapat masalah pas Bima datang. Kenapa kamu begitu gugup? Kirana melepaskan pintu dan berjalan menuju lift, sambil berkata sebelum pergi, terkesan kamu tidak begitu yakin dengan hari esokmu. Begini, sudah lama terbukti bahwa orang yang pernah berkhianat akan berkhianat lagi. Kalau aku jadi kamu, aku akan berpikir. Suatu hari nanti Bima akan melihat lebih dari sekadar tubuhmu, tapi juga jiwamu. Aku yakin dia tidak akan suka. Jangan nakut-nakutin gue. Lupakan jalan ke sini, teriak Shinta ke punggung Kirana. Lo nggak punya suami lagi, dia milik gue. Cuma milik gue. Salah sendiri, harusnya lo lahirin anak, baru dia nggak akan lirik perempuan lain. Tapi lo nggak bisa. Jadi ya udah, minggir. Mau gimana lagi? Suami kaya nggak cukup buat semua orang. Dan lo, setahu gua, nggak rugi-rugi amat. Dan gue bisa nahan dia, jangan khawatir soal itu. Wanita itu terbangun oleh dering telepon. Kirana? Ia mendengar suara Adrian di telepon. Saya sudah menyerahkan dokumen ke pengadilan. Sidang pertama dijadwalkan minggu depan. Terima kasih, jawab wanita itu dengan suara serak karena baru bangun tidur. Surat panggilan untuk Bima sudah dikirim. Bersiaplah untuk segala macam kejutan, bahkan provokasi. Kenapa? Kirana tersenyum. Bima tidak mampu melakukan itu. Saya tidak akan begitu yakin. Dia sudah mengkhianati Anda. Seseorang yang hartanya akan diambil sebagian akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Dia punya sesuatu untuk diperjuangkan. Saya rasa dia tidak akan membuat syarat-syarat sekejam itu sendirian. Ini pasti campur tangan kekasihnya. Saya sudah bicara dengannya. Kenapa? Anda bisa membuat Bima marah dan memperumit proses pembagian harta. Saya tidak berpikir sejauh itu. Tapi dia tidak menelepon dengan keluhan. Mungkin Sinta tidak memberitahunya tentang kedatangan saya. Kita lihat saja nanti. Tapi jangan lengah. Minggu berlalu begitu saja. Kirana hadir di pengadilan. Jangan khawatir, Adrian memegang tangannya untuk menenangkan. Anda tidak perlu cemas. Sekarang pengadilan akan mendengarkan kedua belah pihak dan mengambil keputusan. Saya tidak mengerti kenapa Bima tidak ada. Kirana gelisah. Kita punya beberapa menit. Sidang akan dimulai. Umumkan sekretaris. Seorang hakim wanita masuk dengan langkah tegas ke dalam ruang sidang. Sidang ditunda karena ketidakhadiran tergugat, katanya. Apa artinya ini? Tanya Kirana bingung kepada pengacaranya.
Artinya suami Anda memutuskan untuk mengulur-ulur proses. Tapi tidak masalah. Dia tetap tidak bisa lari. Mau atau tidak, pembagian harus dilakukan. Hanya butuh waktu lebih lama. Dan saya harus bagaimana? Wanita itu menatap Adrian dengan kecewa. Anda hanya bisa menunggu. Anda punya tempat tinggal, tidak kekurangan uang. Jadi, istirahatlah. Seperti kata pepatah, ada hikmah di balik musibah. Kapan lagi ada kesempatan bagus untuk tidak memikirkan pekerjaan? Anda ingat kapan terakhir kali Anda liburan? Kami baru saja berencana pergi ke suatu tempat dengan Bima. Kirana tersenyum sedih. Kami setiap tahun berlibur, selalu bersama, dan sekarang, bagus sekali. Seru Adrian, menatapnya dengan semangat. Pergilah, segarkan pikiran. Ganti suasana. Itu akan baik untuk Anda. Setidaknya untuk beberapa hari. Betapa saya ingin semua ini cepat berakhir. Saya sangat tidak enak pada Anda, Adrian. Saya terlalu menyalahgunakan keramahan Anda. Anda memberi saya tempat tinggal sementara, tapi kasusnya jadi berlarut-larut. Kirana, apa maksudmu? Apa Anda tidak akan membantu saya jika saya berada dalam situasi seperti ini? Bagi saya, Anda bukan lagi sekadar klien, Anda sudah menjadi teman sejati. Pria itu menatap mata wanita itu dengan lekat. Kirana malu dan memalingkan wajah, jangan pikirkan apa-apa, semuanya terkendali. Anda sudah memutuskan mau pergi kemana? Ya, saya akan pergi ke villa teman di puncak. Bagus. Beristirahatlah, dan jangan memikirkan apa-apa. Ingat, sekarang masalah Anda saya yang tangani. Dan Kirana pun pergi keluar kota. Akhir pekan berlalu begitu cepat, tapi wanita itu benar-benar merasa siap untuk melanjutkan perjuangannya mempertahankan hak-haknya. Dan ia juga merasakan dukungan Adrian, bahkan dari kejauhan. Seminggu kemudian, ia kembali masuk ke ruang sidang. Bima ada di tempat, lapor Adrian, dan sepertinya dalam suasana hati yang baik. Semoga sidang hari ini bisa menyelesaikan semuanya. Bima masuk ke ruang sidang, didampingi pengacaranya. Hakim mengambil tempatnya. Sidang dimulai, umumkan sekretaris. Mendengarkan kasus perdata tentang pembagian harta bersama suami istri. Pengacara penggugat membacakan tuntutannya. Bima Suryo, saya ingin mendengar apa yang Anda tidak setujui dari posisi penggugat. Berdasarkan dokumen, harta diperoleh dalam pernikahan, oleh karena itu setiap pasangan berhak atas setengahnya. Tidak ada faktor yang memengaruhi penolakan pemenuhan tuntutan yang diajukan. Dokumen-dokumen aformuleni sesuai aturan. Saya tidak mengerti mengapa timbul kesulitan. Yang mulia, Bima berdiri dan berdeham. Mungkin menurut hukum istri saya berhak atas sebagian apartemen dan villa, tapi dia sendirian, sedangkan saya punya keluarga. Pewaris, saya harap Yang Mulia akan mempertimbangkan fakta ini. Untuk apa Kirana punya apartemen? Kepada siapa dia akan mewariskannya? Kepada orang asing? Kekasihnya? Saya tidak mau harta yang kami kumpulkan bersama jatuh ke tangan pria hidung belang. Saya berasumsi Kirana akan punya pria baru yang tidak akan segan-segan mengambil warisannya. Dan saya bisa mengelola bagiannya dengan baik, agar dia tidak menjadi korban bajingan manapun. Bima Suryo, pengadilan tidak tertarik dengan masalah keluarga Anda. Kami wajib mematuhi hukum. Dan menurut hukum, Anda wajib menyerahkan harta kepada Kirana Wijaya atau membayar kompensasi uang. Anda tidak mau mengerti saya. Bima mulai panas. Kenapa saya harus memberikan sesuatu kepada mantan istri saya? Dia punya cukup uang untuk membeli apartemen apapun yang dia mau. Bukan salah saya, dia tidak bisa melahirkan anak untuk saya. Anda bayangkan apa yang dirasakan seorang pria ketika pewarisnya direnggut? Saya menunggu 10 tahun untuk menggendong putra saya. Wajahnya memerah karena emosi. Dan inilah yang terjadi. Seharusnya dia yang berutang pada saya atas tahun-tahun yang terbuang sia-sia. Dan Anda wajib mengabulkan keberatan saya. Saya bisa dibilang korban, apa yang dia bicarakan? Kirana berbisik pelan. Selama pidato berapi-api Bima, ia tetap diam, hanya sesekali tersentak oleh suara keras mantan suaminya dan memilin-milin tali tas kulitnya. Adrian menggenggam tangannya, meremas jari-jarinya yang dingin. Tahanlah.
Saya yakin ini bukan hal terburuk yang akan Anda dengar hari ini. Bima Suryo, hakim menghentikannya dengan tenang. Semua argumen Anda hanyalah emosi. Pengadilan butuh fakta, dan fakta menunjukkan tuntutan penggugat beralasan. Silakan duduk, dengan apartemen dan villa sudah jelas. Adrian Suryo, ia beralih ke pengacara. Dalam gugatan disebutkan bahwa klien Anda memiliki bisnis bersama dengan tergugat. Ya, Adrian berdiri. Bisnis ini dimulai oleh pasangan suami istri ini bersama-sama, segera setelah menikah. Begitu tergugat mengajukan gugatan cerai, ia menutup akses mantan istrinya ke kantor. Klien saya kehilangan bagian bisnisnya, yang berarti juga sumber penghasilannya. Saya menuntut penjelasan dari tergugat. Izinkan saya, Yang Mulia, pengacara Bima berdiri. Saya akan sedikit memperjelas situasi. Kolega saya, ia mengangguk ke arah Adrian, sepertinya tidak memiliki informasi yang akurat. Bagian Kirana Wijaya telah diserahkan ke dalam pengelolaan Bima Suryo. Ini, Yang Mulia, ia meletakkan dokumen di depan hakim. Di sini disebutkan bahwa saat ini pemilik bersama adalah Reza Gunawan, dan Kirana Wijaya tidak memiliki hubungan apapun dengan agensi tersebut. Karena dia sudah menjadi mantan istri klien saya, maka masuk ke kantor dilarang. Tergugat memiliki hak penuh untuk membuat larangan kunjungan ke kantor sesuai kebijaksanaannya, karena ini adalah properti pribadi. Itu tidak mungkin. Kirana melompat dari tempat duduknya. Saya tidak menandatangani surat apapun. Dengan bingung, ia menoleh ke suaminya. Kamu memalsukan tanda tanganku? Sayang, Bima menjawab dengan sinis, aku tidak akan pernah melakukan itu. Dan untuk apa? Kamu sendiri yang menandatangani surat penolakan bagian bisnismu, dan aku, atas hak sebagai pimpinan, menunjuk Reza sebagai pemilik bersama menggantikanmu. Analisis tulisan tangan manapun akan mengkonfirmasi keaslian dokumen. Maaf, kalau kamu lupa bahwa kamu sudah meletakkan jabatan, itu bukan masalahku lagi. Dasar kau bajingan, seru wanita itu dengan marah. Kamu menipuku dengan menyodorkan surat itu. Aku tidak mungkin menandatanganinya atas kemauanku sendiri. Kamu bohong. Anda dengar, Nyonya Hakim? Suara Bima terdengar histeris. Dia menghina saya. Saya minta ini dicatat dalam protokol. Saya menuntut dia didenda. Dia menghina saya di hadapan saksi. Sekarang Anda mengerti mengapa saya meninggalkannya? Dia tidak segan-segan menyalahkan saya untuk semua masalah. Duduk, bentak hakim. Memaksanya duduk dengan tatapannya. Dan Anda, ia menatap Kirana dengan peringatan. Saya beri Anda peringatan. Hanya peringatan? Bima kembali melompat. Perempuan jalang ini bisa dengan tenang menghina saya di hadapan orang lain dan hanya mendapat peringatan? Saya akan mengadu. Saya tidak akan membiarkan ini. Saya tahu hak-hak saya. Saya beri peringatan kepada Anda. Hakim menatap pria itu dengan tajam. Jika Anda tidak berhenti histeris, saya akan meminta Anda dikeluarkan dari ruang sidang. Adrian Suryo, ia beralih ke pengacara dengan suara tenang, Anda punya sesuatu untuk dikatakan mengenai hal ini? Klien saya menegaskan bahwa ia tidak menandatangani dokumen semacam itu. Saya tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Oleh karena itu, saya meminta untuk dilakukan analisis tulisan tangan. Kirana Wijaya mencurigai bahwa tanda tangannya mungkin diperoleh dengan cara menipu. Kirana Wijaya, hakim tidak berhak menunjukkan simpati kepada salah satu pihak dalam proses, namun wanita itu merasa ada kilasan belas kasihan di matanya. Apa yang bisa Anda jelaskan mengenai sengketa ini? Yang Mulia, Kirana bingung, atas kemauan sendiri, saya tidak mungkin menandatangani surat-surat itu. Memulai bisnis bersama adalah ide saya. Selama bertahun-tahun kami bersama-sama mengembangkan agensi kami. Ini satu-satunya sumber penghasilan saya. Secara sukarela menyerahkan bagian saya sama saja dengan memotong tangan kanan saya. Apakah Anda pernah berencana menyerahkan pengelolaan agensi ke tangan suami Anda? Wanita itu teringat beberapa bulan lalu Bima membujuknya untuk mengalihkan dokumen atas namanya. Pernah ada pembicaraan, tapi saya menolak ide itu. Saya merasa aneh dia begitu bersikeras. Tapi saya tidak pernah menduga dia akan memanfaatkan kepercayaan saya. Rupanya,
Saat itu dia sudah berencana menyingkirkan saya dari urusan. Hanya menunggu saat yang tepat. Baiklah, hakim memandang semua yang hadir. Sidang diskors. Permintaan penggugat untuk melakukan analisis tulisan tangan dikabulkan. Ia mengetuk palu, menandakan sidang selesai. Semua yang hadir mulai meninggalkan ruangan. Kamu tetap tidak akan bisa membuktikan apa-apa, Bima menyeringai. Dengan apartemen dan villa gagal, tapi agensi tidak akan kamu dapatkan. Dan kompensasi, entah kapan kamu akan menerimanya. Aku akan memperlambat pembayarannya semaksimal mungkin. Ternyata kamu bisa begitu hina. Sayang sekali aku baru benar-benar melihat dirimu yang sebenarnya sekarang, jawab Kirana atas serangannya. Jangan putus asa, Adrian mencoba menenangkannya. Kita masih akan berjuang. Tidak, Adrian, Kirana merasa benar-benar hancur. Tidak akan berhasil. Kemungkinan besar Bima menyodorkan dokumen yang dibutuhkannya di antara tumpukan kertas yang harus kutandatangani belakangan ini. Salahku sendiri, menandatanganinya tanpa melihat. Aku selalu mempercayainya seperti diriku sendiri, dan sekarang aku menanggung akibatnya. Kita tidak akan bisa membuktikan bahwa aku melakukannya karena kesalahan, tanda tangannya milikku, tidak diragukan lagi. Dia tidak akan bersikap begitu kurang ajar jika tidak yakin. Dan siapa Reza ini? Tanya Adrian. Dari mana dia muncul? Dia teman Bima. Apakah dia tidak heran kamu mengalihkan bagian bisnismu padanya? Kita kan tidak tahu bagaimana Bima menjelaskan keputusanku padanya, kata Kirana. Mungkin dia bahkan tidak sadar bahwa tanpa sengaja ia menjadi kaki tangan dalam perselisihan kita. Hari ini aku melihat Bima yang lain, dan Bima yang ini mampu melakukan segala macam kehinaan. Mereka berjalan ke mobil masing-masing. Kirana, bagaimana kalau kita duduk di kafe? Minum kopi sambil membahas langkah kita selanjutnya. Setuju, wanita itu gembira. Jujur, aku tidak mau sendirian sekarang. Dukunganmu sangat berarti bagiku. Mereka berhenti di sebuah kafe, duduk di meja, dan memesan kopi. Adrian, mungkin lupakan saja agensi itu. Aku tidak mau melanjutkan perselisihan ini. Aku lelah dan malu. Uang untuk apartemen dan villa akan dikembalikan Bima, jadi aku tidak akan jadi gelandangan. Aku tidak mau bertemu dengannya lagi. Aku ingin melupakan kehidupan itu dan memulai dari nol. Soal bisnis, aku bisa membangun yang baru, bukan hal baru bagiku. Aku tidak pernah menjadi wanita simpanan, kami adalah mitra yang setara. Banyak ide di kepala, tenaga ada. Tidak perlu apa-apa lagi. Memulai dari nol tentu tidak mudah, tapi aku wanita yang kuat. Kirana, Adrian menatapnya dengan kagum. Bagaimana kalau kita beralih ke panggilan yang lebih akrab, kamu? Aku tidak keberatan, wanita itu tersenyum. Mereka dengan bercanda mendentingkan cangkir, menandai babak baru dalam hubungan mereka. Setelah menghabiskan kopi, mereka keluar dan duduk di bangku. Jujur saja, aku sudah lama ingin menyarankanmu untuk menyelesaikan kasus ini, tapi kau tahu, demi kebahagiaanmu, aku siap melakukan banyak hal, dan jika perlu, kita akan tuntaskan kasus ini sampai akhir, meskipun aku sadar peluang untuk mendapatkan keadilan sedikit. Sayangnya, kita tidak punya saksi yang siap mengkonfirmasi bahwa Bima sengaja ingin merebut agensimu. Rasanya dia tidak akan membahas rencananya dengan siapapun, kecuali dengan kekasihnya, dan dia tidak akan mengkhianatinya. Untuk apa memotong dahan yang didudukinya? Tapi aku tidak akan menyerah. Suamimu sudah melewati batas. Begini, ada beberapa keadaan baru. Masalahnya bukan hanya soal bisnis. Ia ragu-ragu. Aku sudah lama tidak berani memberitahumu, tapi aku harus. Aku tidak bisa diam lagi. Suatu saat kau akan tahu sendiri, tapi lebih baik aku yang memberitahukannya sekarang. Mungkin pukulannya tidak akan begitu keras. Apalagi, tanya Kirana dengan cemas. Kukira tidak ada yang lebih buruk dari kehilangan bisnis yang sudah mapan. Masalah apa lagi yang menimpaku? Apakah belakangan ini kau tidak merasakan suasana yang tidak sehat di sekitarmu? Tidak memperhatikan sesuatu yang aneh? Orang-orang bersikap berbeda padamu? Mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh? Coba ingat-ingat. Tidak, jawab Kirana bingung, dengan cepat memutar kembali ingatan beberapa waktu terakhir. Meskipun, ya,
Aku ingat, katanya. Teman-temanku entah kenapa mulai menghindariku, seolah-olah aku penderita kusta, atau seolah-olah aku meminjam uang dari mereka dan tidak mau mengembalikannya. Uang kita singkirkan. Berarti tinggal kusta. Kau tahu sesuatu tentang ini? Suamimu. Ia terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat, menyebarkan rumor keji tentangmu. Tentang aku? Wanita itu terkejut. Tapi hidupku tidak punya apa-apa yang harus membuatku malu. Kau meremehkan mantan suamimu. Dan rumor apa itu? Adrian mengerutkan dahi, tidak tahu harus mulai dari mana. Adrian, jangan membuatku penasaran. Aku akan tahu juga, kalau tidak hari ini, ya besok. Kenapa teman-temanku mulai menghindariku? Aku sendiri jadi penasaran. Aku berusaha tidak memperhatikan perilaku aneh mereka, apalagi aku sedang tidak ada waktu untuk itu. Bima bercerita di mana-mana bahwa kau berselingkuh darinya di awal pernikahan kalian. Aku berselingkuh? Dia sakit? Tidak. Tidak akan ada yang percaya. Dia bahkan tidak punya alasan untuk meragukan kesetiaanku. Seperti yang kau lihat, ada yang percaya. Tapi itu belum semuanya. Dia menuduhmu sebagai penyebab kalian tidak punya anak, karena kau katanya hamil dari kekasihmu, dan untuk menutupi dosamu, kau melakukan aborsi, dan itulah penyebab ketidaksuburanmu. Itu omong kosong. Tidak pernah ada hal seperti itu. Dia pria pertamaku dan satu-satunya. Untuk apa dia menyebarkan rumor tentangku? Aku tidak mengerti. Dia lebih tahu dari siapapun apa yang telah kulewati. Kemana saja aku pergi, dokter mana saja yang kudatangi. Mereka hanya angkat tangan, bilang kadang memang begitu, tapi aku selalu setia padanya. Air mata menggenang di mata wanita itu. Tiba-tiba ia berbalik ke arah Adrian, memegang kepalanya dengan kedua tangannya, menatap matanya lekat-lekat selama semenit, lalu tiba-tiba menciumnya dengan erat. Kirana. Aku tentu saja setuju, tapi... Adrian menatapnya bingung. Tidak mau menjelaskan? Terima kasih, katanya sambil tersenyum, melepaskannya dari pelukannya. Kau baru saja membuka mataku. Aku bahkan tidak pernah berpikir akan menggunakan argumen paling mematikan dalam perselisihan dengan Bima, tapi sekarang semua keraguanku hilang. Aku akan melawannya dengan metodenya sendiri. Kau merencanakan sesuatu. Apa itu berbahaya? Aku bisa bantu. Besok aku akan bertemu Bima dan kita akan menyelesaikan semua cerita ini. Dan setelah itu kita akan memulai yang baru, cerita kita berdua. Aku tidak begitu mengerti apa yang terjadi, tapi semangatmu aku suka. Adrian memegang tangannya. Kau serius tadi bicara tentang kita? Ya, jawab Kirana singkat. Kau sudah menjadi sangat berarti bagiku, dan kau satu-satunya yang mendukungku dan yang bisa kupercaya saat ini. Kalau begitu, mungkin kita ke tempatku? Wanita itu melihat gairah menyala di mata pria itu. Tidak kali ini, Kirana tersenyum bersalah padanya. Aku harus bersiap untuk pertemuan dengan Bima. Kurasa pertemuan itu akan menyakitkan baginya. Dengan kata-kata itu, ia bangkit. Tolong antar aku ke mobil. Hari ini berat. Aku perlu menenangkan pikiran dan menyendiri. Mereka masing-masing masuk ke mobil mereka. Kirana tiba di apartemen, di antara barang-barangnya ia menemukan sebuah map berisi dokumen. Ia duduk di sofa ruang tamu, memilah-milah kertas. Ia duduk termenung sejenak sambil memegang map itu. Kemudian dengan tegas ia bangkit, memasukkannya ke dalam tas, dan menekan nomor telepon suaminya. Bima, kita perlu bertemu besok. Apa maumu dariku? Tanyanya kasar. Berharap aku akan mengembalikan agensi padamu? Sia-sia. Itu hanya milikku. Cukup sudah dengan apa yang kau dapatkan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku punya kehidupan lain. Dan kau, aku ingin melupakanmu selamanya. Tenanglah, wanita itu mengerutkan dahi. Aku tidak akan menuntut apa-apa lagi darimu. Kalau begitu tidak perlu bertemu. Aku tidak mau membuang-buang waktu untuk obrolan kosong. Kau bukan siapa-siapaku lagi. Dan lagi pula, apa kau tidak berpikir bahwa aku prosto tidak mau melihatmu? Cukup sudah aku bertemu denganmu di pengadilan. Percayalah, ini penting terutama untukmu, Kirana meyakinkannya.
Datanglah ke tempat biasa kita. Aku akan menunggu. Percayalah, aku tidak akan mengganggumu dari urusan keluargamu jika masalahnya tidak serius. Baiklah, Bima menggerutu. Kita lihat saja demi apa kau mau menggangguku dari pekerjaanku. Tapi ingat, aku tahu kau luar dalam, kau tidak akan bisa membuatku kasihan. Aku tidak akan meyakinkanmu tentang apapun. Kita hanya akan bicara. Kuulangi, ini demi kepentinganmu. Tidak akan lama, jangan khawatir. Ia menutup telepon dan pergi ke kamar mandi. Ia berdiri lama di bawah pancuran air panas, seolah mencoba membersihkan sisa-sisa hari yang berat. Ia langsung tertidur begitu memejamkan mata. Keesokan harinya, Kirana duduk di bangku di sebuah taman kecil, di bawah pohon beringin yang rindang, menunggu Bima. Dulu, ini adalah tempat mereka. Ia melihatnya dari kejauhan dan melambaikan tangan. Apa? Tanyanya, berhenti di hadapannya. Tempat pertemuan sengaja dipilih, mau membangkitkan kenangan lama? Jangan coba-coba, tidak akan berhasil. Bukan. Kirana menggelengkan kepala. Kau terlalu besar kepala. Di sini hanya sedikit orang, tidak ada yang akan mengganggu kita, dan kita bisa bicara dengan tenang. Percuma saja. Kau adalah masa laluku yang gagal. Baru sekarang aku benar-benar bahagia. Di sisiku ada wanita yang kucintai dan seorang putra yang kuidamkan selama bertahun-tahun. Pahami, kau tidak punya peluang untuk bernegosiasi denganku. Demi masa depan anakku, aku mampu melakukan banyak hal, bahkan pemalsuan. Tapi kau tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Sayang sekali kau bersikap seperti egois yang narsis. Keserakahan dan kebencian telah membutakan matamu. Kau benar-benar lupa bahwa aku tidak ada hubungannya dengan wanita yang kau gambarkan dalam diriku. Tapi aku datang bukan untuk menggugah nuranimu, yang sudah terlalu nyenyak ditidurkan oleh kehidupan keluargamu. Lagi pula, itu tidak penting. Aku datang untuk memberikanmu ini. Ia menyodorkan sebuah map berisi kertas. Ini, apa ini? Tanyanya curiga. Kau ingat? Sekitar 5 tahun yang lalu kita ke klinik untuk pemeriksaan terkait ketidaksuburanmu? Tentu, kita berdua tes waktu itu, wanita itu meletakkan map di bangku di sebelahnya. Memang begitu aturannya, untuk mencari tahu siapa yang bermasalah. Aku ingat. Waktu itu dokter bilang, karena kaulah kita tidak bisa punya anak. Kita bahkan berobat, tapi tidak berhasil. Ya, aku ingat semua itu dengan baik. Tapi kenapa sekarang membahasnya? Aku berbohong padamu waktu itu, Kirana menjawab dengan tenang. Di situ, ia menunjuk ke dokumen, semuanya tertulis. Aku hanya terlalu mencintaimu. Singkatnya, masalahnya bukan padaku. Masalahnya ada padamu. Kau yang tidak bisa punya anak. Kau mandul. Kau bercanda? Itu tidak mungkin. Dokter serempak mengatakan bahwa kau mandul dan mereka tidak bisa membantu. Mereka mengatakan itu atas permintaanku. Aku tidak bisa membiarkanmu merasa bersalah. Aku tidak mau merendahkan harga dirimu sebagai laki-laki. Aku siap menanggung beban tanggung jawab. Semua kulakukan demi kau, demi ketenanganmu. Waktu itu kurasa pengorbanan itu sepadan. Tidak, aku tidak percaya padamu. Dan aku punya bukti, putraku. Jika aku mandul, lalu anak siapa dia? Pertanyaan itu, kurasa, sebaiknya kau tanyakan pada istri barumu. Kirana mengangkat bahu. Dan dokumennya, pelajari saja saat senggang. Aku tidak punya untung apapun untuk membohongimu. Kalau mau, pergilah ke klinik tempat kita dulu periksa. Rekam medisnya masih tersimpan. Itu saja yang ingin kukatakan padamu. Lihat, kau tidak perlu takut. Pertemuan kita tidak lama. Ia bangkit dari bangku dan berjalan perlahan menyusuri jalan setapak. Bima menatap map itu dengan ngeri. Aku tidak percaya. Tidak percaya. Dia sengaja menyodorkan ini padaku sekarang. Dia iri dengan kebahagiaanku. Anakku. Romiku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Menanamkan ketidakpercayaan pada istriku. Pada Shintaku. Dengan tangan gemetar ia mengambil map itu, duduk di bangku, dan membukanya. Tidak. Tidak. Ia mengulang dengan putus asa, membolak-balik dokumen medis. Tidak benar.
Kenapa dia diam selama bertahun-tahun? Berarti, akulah yang bersalah. Karena akulah kita tidak punya anak. Aku mandul? Apa mungkin? Ia mengerang dalam kemarahan yang tak berdaya, melempar map itu. Kertas-kertas berhamburan. Ia memegang kepalanya, mulai bergoyang-goyang, mengulang-ulang, tidak mungkin, aku tidak percaya. Kenapa dia menanggung semua kesalahan? Kenapa? Dan aku, bodoh, seumur hidup menyalahkannya. Ya Tuhan, betapa bodohnya aku. Bima tidak tahu berapa lama ia duduk seperti itu. Kemudian ia sadar, dengan hati-hati mengumpulkan surat-surat itu ke dalam map, bangkit, dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju mobil. Ia merasa mual, pandangannya kabur. Pria itu masuk ke mobil, menyalakannya, dan mulai mengemudi. Ia memacu mobil tanpa tujuan, berputar-putar di sekitar kota. Akhirnya, pandangannya tertuju pada papan nama sebuah bar. Ia mematikan mesin dan masuk ke dalam. "Whisky, double," katanya pada bartender, ambruk di kursi. "Bisa saya bantu?" Pemuda itu meletakkan gelas di hadapannya, menatap pria itu dengan iba. "Tidak," Bima menggeleng. Ia menenggak isi gelas itu dalam sekali teguk. "Tidak ada yang bisa membantuku, kau mengerti?" Ia menatap bartender dengan mata sayu. "Aku baru saja tahu bahwa aku tidak bisa punya anak." "Saya mengerti." "Apa yang kau mengerti?" Pria itu membentaknya. "Aku bukan laki-laki. Ini vonis. Hidupku sudah berakhir. Tuang lagi." Ia menyodorkan gelas kosong kepada pemuda itu. "Anda pikir Anda satu-satunya? Yang penting adalah ada istri yang mencintai di samping Anda, dan anak, mereka bisa diadopsi. Berapa banyak anak di panti asuhan? Setahu saya, itu tidak sulit. Aku tidak mau anak orang lain. Aku selalu memimpikan anakku sendiri, dan aku menyalahkan istriku karena tidak bisa memberiku pewaris. Dan dia menyembunyikan bahwa aku mandul. Kau bisa mengerti? Semua orang menudingnya, tapi dia menanggung kesalahan itu sendiri, menjagaku, melindungi harga diriku sebagai laki-laki, dan aku berselingkuh darinya. Bayangkan, aku berselingkuh darinya karena aku senang dengan kemungkinan menjadi seorang ayah. Wanita yang mulia, gumam bartender, kembali mengisi gelas Bima. Persetan dengan kemuliaannya. Pria itu menenggak isi gelasnya. "Kau tidak bisa mengerti apa yang kurasakan sekarang, di sini." Ia memukul dadanya dengan kepalan tangan. "Aku hancur." Ia menekan pangkal hidungnya dengan jari, lalu dengan sekuat tenaga memukul meja. Gelas itu melompat dan berdenting lirih. "Tolong tenang." Pemuda itu menatap pengunjung dengan waspada dan mengambil gelasnya. "Ini bukan diagnosis mematikan. Orang bisa hidup dengan itu. Bagiku ini kematian." Dengan mata merah mabuk, ia menatap bartender. "Karena sekarang di rumah menantiku seorang istri baru, dan seorang putra. Jadi, diagnosismu salah. Bukan, diagnosisnya benar. Aku sudah mempelajari hasil tesnya. Kesalahan menantiku di rumah. Dan aku harus memperbaikinya." Bima melempar uang ke meja dan, terhuyung-huyung, keluar dari bar. Dengan susah payah ia sampai di apartemen, menekan bel. "Kamu gila?" Sinta langsung menyerangnya dengan marah. "Kamu tahu Romi sedang tidur sekarang. Kuncimu mana? Kamu mabuk? Dasar brengsek. Kenapa kamu mabuk? Atas dasar apa kamu pulang dalam keadaan seperti ini?" "Ya, aku mabuk." Bima terhuyung, mendorongnya ke samping dan masuk ke ruang depan. "Ya Tuhan, kalau saja putramu melihatmu sekarang." "Putraku?" Bima tertawa getir. "Dia tidak mungkin putraku. Beraninya kamu bilang begitu." Sinta marah. "Ada apa denganmu? Kamu tidak waras. Sana tidur, biar sadar." "Ya, aku tidak waras. Karena kamu telah menipuku tanpa malu." Wanita itu menatapnya dengan mata terbelalak. "Kamu menuduhku apa?" "Pergi ke kamar tidur, besok kita bicara." "Bicara?" Bima menekannya ke dinding. "Anak siapa yang kau sodorkan padaku? Mengaku. Aku akan tahu juga, dan kalau begitu, tidak akan ada ampun." "Sakit." Sinta meronta, menjerit.
Apa maksud tuduhan menghina ini? Bagaimana bisa kamu? Kamu mencurigai aku apa? Ini putramu, kamu tahu betapa aku mencintaimu, aku tidak butuh siapapun selain kamu. Aku tidak percaya padamu. Bima berjalan ke ruang tamu tanpa membuka pakaiannya. Kenapa kamu marah padaku? Wanita itu menangis. Apa salahku? Kalau aku melakukan sesuatu yang salah, katakan saja, tapi jangan curigai aku. Aku tidak pernah berselingkuh darimu. Aku tidak butuh itu. Itu aku percaya. Bima tiba-tiba setuju. Karena kamu takut aku akan mengusirmu bersama anak harammu itu ke jalan. Kamu menghamilinya sebelum menggaetku, kan? Semua sudah diperhitungkan, semua jaring sudah dipasang. Dan aku, seperti orang bodoh, termakan. Kamu benar-benar gila. Aku tidak mau mendengarkan omong kosong ini. Shinta ingin pergi, tapi Bima tiba-tiba menarik tangannya. Kamu tidak akan kemana-mana sampai kamu memberitahuku anak siapa ini. Setidaknya aku berhak tahu siapa ayahnya. Anakmu. Wanita itu berteriak putus asa. Buah cinta kita. Apa kamu tidak ingat betapa senangnya kamu saat aku bilang aku hamil? Saat itu kamu siap menggendongku di tangan. Dan sekarang, kamu menuduhku entah apa. Aku tidak mengerti kenapa. Aku mengerti, tiba-tiba ia tenang dan berbicara dengan lembut. Kamu kesal dengan urusan cerai dan pembagian harta. Kamu sedang tegang. Aku bahkan siap memaafkanmu karena mabuk. Ayo sekarang kita berdua tenang, kamu tidur, dan besok kita bicara. Dari kamar anak terdengar tangisan bayi. Nah, putramu Benggung, bukan putraku. Jangan berani-berani menyebutnya putraku. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja dia putramu. Tidak mungkin, aku tidak bisa punya anak. Aku mandul. Benar-benar mandul. Bagaimana mandul? Sinta bertanya bingung. Kamu bilang Kirana yang punya masalah kesehatan, dan kamu baik-baik saja. Ya, memang begitu yang kupikir. Ternyata, akulah penyebabnya kami tidak punya anak. Mungkin itu kesalahan. Kau tahu, dokter juga kadang salah. Atau mantan istrimu sengaja melakukan ini untuk balas dendam karena perselingkuhanmu. Tidak ada kesalahan, Bima dengan lelah duduk di sofa dan memberikan map berisi dokumen. Lihat ini, hasil tes. Aku steril. Kirana menyembunyikannya dariku demi ketenanganku. Dan kamu memanfaatkan situasi dan membebankan anak orang lain padaku. Kenapa kamu melakukan ini? Aku sangat mencintaimu, menghancurkan duniaku yang sudah mapan demi kamu. Kukira inilah kebahagiaanku, ternyata aku memelihara ular di dadaku. Semua kulakukan untukmu, mengusir istriku dari rumah. Dan kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui di hadapanku bahwa kamu berselingkuh. Aku penasaran, kapan kamu akan memberitahuku bahwa Romi bukan anakku? Akan lucu sekali jika suatu hari kekasihmu muncul di ambang pintu dan berkata, "Nak, aku ayahmu." Kamu tahu apa yang dirasakan orang yang ditipu? Bicara, dari siapa Romi? Setidaknya sekarang bersikaplah mulia. Kau tahu aku punya cukup uang untuk mencari tahu. Tapi kalau begitu, jangan harap ampun. Bicara, aku beri kesempatan terakhir. Kalau tidak, sekarang juga aku usir kau ke jalan bersama dia. Jangan harap bisa mengandalkan belas kasihanku. Aku sudah kehilangan segalanya saat bertindak licik pada Kirana. Ya, Shinta, yang sudah sempat melihat dokumen dan sadar tidak akan bisa mengelak dari pengakuan, memutuskan untuk membuka semua kartunya. Dia bukan anakmu. Aku tidak mencintaimu. Puas sekarang? Aku tidak mau melihatmu dan putramu lagi, Bima berkata sambil bangkit perlahan. Shinta mundur. Pria itu tampak mengerikan. Aku akan pergi sekarang. Dan besok pagi saat aku kembali, aku tidak mau melihat bayanganmu lagi di rumahku. Anak itu, dia tidak bersalah punya ibu sepertimu. Jadi untuk sementara, aku akan memberimu uang agar kalian bisa mengatur hidup. Hanya itu yang bisa kau harapkan. Dan bersyukurlah aku tidak melaporkanmu ke polisi karena penipuan. Kau sudah mati bagiku. Bima pergi, membanting pintu dengan keras. Di kamar anak, Romi menangis. Shinta berlari ke arahnya, menggendongnya, menenangkannya, dan ikut menangis.
Ya Tuhan, betapa bodohnya aku. Padahal semuanya berjalan begitu lancar. Bima bahkan tidak curiga bahwa itu anaknya. Dan sekarang, kemana aku akan pergi dengan anak? Kembali ke ibu? Aku tidak percaya semuanya hancur. Ia menenangkan putranya, menidurkannya di ranjang bayi, dan pergi ke kamar tidur. Tiba-tiba telepon berdering. Bima? Sinta gembira, menyambar telepon. Ada apa, teman? Ia mendengar suara mengejek Rina, temannya sejak sekolah. Ini aku. Oh, hai, wanita itu terisak. Kukira Bima. Kalian bertengkar? Bukan hanya bertengkar. Dia menyuruhku pergi dari rumahnya. Ia menangis. Aku putus asa, tidak punya tempat tujuan. Tapi kenapa dia begitu padamu? Cinta kalian begitu mesra, aku bahkan iri. Dan anak, kau selalu bilang, Bima sangat menyayanginya. Karena istri pertamanya tidak bisa punya anak, kan? Dia melepaskan pewarisnya? Aku tidak menyangka. Justru itu masalahnya, Sinta menangis. Dia tahu Romi bukan anaknya. Bukan anaknya. Rina terkejut. Lalu anak siapa? Tunggu. Jangan-jangan. Dion. Ya ampun, kamu ini. Mau bagaimana lagi? Kami sudah lama bersama. Lalu muncullah Bima. Menurutmu, apa aku bisa melepaskannya? Dia kan orang yang sangat kaya. Punya bisnis yang sudah mapan. Sedangkan Dion, apa yang bisa diharapkan darinya? Tunggu, aku tidak mengerti. Kau pacaran dengan mereka berdua sekaligus? Memangnya kenapa? Sinta mengangkat bahu. Dion ku cintai, tapi Bima ku jadikan cadangan, dan dia berguna saat aku hamil. Kukira Dion akan senang, kita akan bersama, dia akan melamarku. Aku bahkan tidak peduli dia tidak kaya, kita bisa memikirkan sesuatu bersama, tapi dia menolak anaknya, bilang tidak mau menanggung beban, sudah terlambat untuk aborsi. Bima, dia begitu sering bicara tentang pewaris, jadi aku tanpa ragu memberitahunya tentang bayi itu, dan dia percaya. Dion menghilang dari hidupku. Saat itulah aku fokus pada Bima. Bahkan tidak perlu meyakinkannya tentang apapun. Dia percaya bahwa anak itu darinya. Tentu saja. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia memimpikan pewaris selama 10 tahun, dan tiba-tiba kebahagiaan datang. Demi aku, dia bercerai dari istrinya dan mengambil alih agensinya. Dan semuanya berjalan lancar bagiku. Seandainya bukan karena istrinya yang, setelah 10 tahun, menuduh suaminya memalsukan dokumen. Dia steril, tidak bisa punya anak. Sial, Rina mengumpat. Dan sekarang? Apa dia benar-benar mengusirmu? Dia tidak akan memaafkanku? Sinta terdiam, menelan air mata. Dia menyuruhku pergi dari apartemennya. Aku tidak tahu harus bagaimana, kemana aku sekarang dengan Romi? Aku benci Kirana itu, dia menghancurkan semua rencanaku. Tunggu, jangan panik. Kalau Bima tidak bisa punya anak, suruh dia adopsi Romi. Bicara padanya, menangis, siapa tahu berhasil. Masa dia tidak akan memaafkan? Dia tetap butuh pewaris, kan? Dan di sini ada kau dan anakmu. Dia mencintaimu. Sekarang aku tidak tahu lagi. Dasar bodoh aku. Bisa-bisanya aku ceroboh begini. Berhenti menangis. Tunggu sampai pagi. Masa kau tidak bisa menggoda seorang pria? Tunggu dia. Sambut dengan lingerie cantik, siapkan meja makan. Perlu aku ajari cara memanjakan pria? Aku yakin kau bisa mendapatkan hatinya kembali. Kenapa aku tidak beruntung begini? Dion lari dariku, sekarang Bima. Apa yang salah denganku? Jangan khawatir, teman. Belum semuanya berakhir. Aku tidak tahu. Kalau kau lihat dia begitu mabuk dan marah saat datang. Cukup merengek. Pagi lebih bijaksana daripada malam. Kuasai dirimu. Mainkan kartu iba. Pria suka wanita yang tak berdaya. Percayalah. Aku tahu apa yang kubicarakan. Baru larut malam Kirana sampai di rumah. Ia memarkir mobil dan berjalan menuju apartemennya. Belum sampai di lobi, ia memperlambat langkah, melihat Adrian di bangku. Di sebelahnya tergeletak buket besar mawar putih. Apa yang kau lakukan di sini?
Tanyanya ketika pria itu bangkit menyambutnya. Entah kenapa aku yakin kau akan sedih setelah bicara dengan Bima. Aku putuskan untuk datang dan mendukungmu. Ia menyodorkan bunga. Kau wanita yang luar biasa. Aku tidak henti-hentinya mengagumimu. Begitu banyak ketabahan, begitu banyak kesabaran, martabat manusiawi. Adrian menatapnya dengan lembut. Aku belum pernah bertemu wanita sepertimu. Terima kasih banyak. Ya, kau benar. Aku memang sedih. Kau tahu, sangat sulit bagiku untuk mengakhiri hubungan dengan Bima. Bagaimanapun, 10 tahun bersama, tapi sekarang aku merasa sangat lega. Aku terbebas dari bayang-bayang masa lalu, takdir sendiri yang telah mengatur semuanya, kejahatan telah dihukum. Aku sudah tidak tertarik lagi dengan keluarga baru suamiku, tidak terpengaruh lagi oleh sikapnya padaku. Aku senang hidupku berubah begitu drastis belakangan ini. Aku tidak menyesali apapun. Karena di sisiku ada kau. Kirana memeluk pria itu dengan erat. Artinya, sekarang semuanya akan baik-baik saja.